Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dalam podcast Bala nih, podcast bareng Vepala. Pada malam ini, saya Haulas Navadia, selaku moderator, akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Yang belum tahu nih, podcast episode pertama kita pada tahun ini adalah bertemakan mengenai solusi pengurangan sampah dalam rumah tangga. Kali ini, tema ini berkaitan loh dengan divisi yang dimiliki Vepala, yaitu konservasi sumber daya alam. Jadi, Vepala ini mempunyai berbagai divisi di dalamnya, dan salah satunya adalah konservasi sumber daya alam, atau disingkat juga dengan KSDA. Untuk teman-teman nih yang belum tahu KSDA itu apa sih, aku akan jelasin nih. KSDA itu seperti yang aku sebutkan tadi, KSDA adalah salah satu divisi dari Vepala atau mahasiswa pecinta alam FEB Undip. Nah, divisi ini yang mempelopori semangat konservasi dan pelestarian lingkungan, baik di lingkungan kampus, masyarakat, dan alam. Dan setiap tahunnya pun divisi KSDA ini mempunyai berbagai kegiatan nih yang dilakukan untuk mempelopori kelestarian lingkungan serta bentukannya nih untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan nilai-nilai konservasi. Nah, podcast kali ini juga termasuk dalam salah satu program divisi KSDA nih. Oke, lanjut aja. Pada malam ini tentunya aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin oleh pembicara kita yang sangat keren, yaitu Kak Jessica Halim. Halo Kak, selamat malam Kak Jessica. Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal semuanya. Oke, apa kabar nih Kak? Baik, sehat. Semoga teman-teman juga dalam kondisi sehat ya, karena itu yang diperlukan sekarang ya. Bener Kak, alhamdulillah. Dan kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Kesibukan aku memperhatikan sampah, memperhatikan sampah rumah setiap harinya berkebun, terus mengolah makanan sendiri tentunya, masak. Dan kalau misalnya udah siang sampai sore, aku biasa pasti ke kantor, dan di kantor aku kan desainer, jadi aku banyak ngeliatin desain pegawai-pegawai kita di sana, sama karena kita ngejalanin demi bumi, kita juga ada tim research gitu ya, jadi coba mengolah apa ya, kayak uh, informasi apa yang aku pengen tahu lebih banyak gitu tentang sampah yang kita hasilkan. Jadi di kantor kita banyak ngulik sebetulnya, kayak mungkin kalau misalnya di dapur kayak kita mencoba meracik gitu. Kalau misalnya di kantor ya mencoba meracik apa yang kita belum tahu dan kita ingin tahu dan perlu disebarkan ke teman-teman gitu. Jadi itu sih, dan banyak liatin produksi, dan sekarang kita banyak lagi ngembangin upcycle juga, produk upcycle lainnya yang belum terolah gitu. Sekarang sih lagi banyak coba karena banyak yang kontak kita juga yang pengolah-pengolahnya, kayak pengolah kain ya, yang mereka bisa mendaur ulang kain, mereka juga belakangan kontak kita mau diapain gitu, terus kita coba ngulik juga bahan-bahannya gitu sih. Jadi ya itu terakhir-terakhir ini kegiatanku. Aduh, ternyata keren banget ya Kak Jessica ini. Aku juga baru tahu nih, ternyata Kak Jessica juga seorang desainer juga. Oke teman-teman yang belum tahu Kak Jessica nih, Kak Jessica ini bisa dibilang adalah seorang aktivis lingkungan dan salah satu co-founder dari Demi Bumi nih. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini masih belum banyak yang mengenal Demi Bumi nih Kak. Mungkin malah baru mendengar nih kali ini Demi Bumi itu. Oke, dari Kak Jessica, boleh ngejelasin sedikit nggak Kak mengenai Demi Bumi itu apa sih Kak? Dan apakah itu termasuk dalam organisasi sosial ataukah komunitas maupun brand yang mempunyai produk barang-barang yang ramah lingkungan? Oke.
Mungkin perlu ditekankan kalau aku bukan aktivis lingkungan dan aku bukan orang yang ngerti lingkungan, aku bukan orang yang ngerti sampah juga. Aku background-nya kan tadi desainer, dan tujuan desainer kan kita sebetulnya memberikan solusi ya. Mungkin kalau secara general kita desain dan grafik itu memberikan solusi branding dan packaging gitu. Tapi setelah aku jalanin selama 13 tahun ya, aku merasa kok sebagai desainer memberikan solusi kemasan terus ya gitu. Kenapa enggak sebagai desainer memberikan solusi di opposite gitu. Kalau kemasan itu kan akhirnya juga nyampah. Terus banyak produsen dan konsumennya juga nggak tahu sampahnya harus dikemanain gitu. Jadi mengubah mindset mereka tuh sangat susah kalau nggak ada edukasinya. Jadi mulai tahun 2018 aku bersama Juliana, yaitu teman SMA aku, dia di Bandung, aku di Jakarta. Kita berdua komit untuk konsisten belajar di rumah tangga kita berdua untuk ngurangin sampah gimana. Dan dalam proses pembelajaran kita itu ya udah kita ciptain demi bumi supaya kita fokus, supaya kita mau belajar terus. Karena dengan adanya wadah kita dapat informasi tambahan dari teman-teman lainnya gitu. Misalnya ketika mereka melakukan, terus habis itu kita belum melakukan, terus mereka nge-tag kita, lucu juga ya itu apa ya gitu. Kayak kita jadi penasaran kan gitu. Jadi kita ingin tahu atau enggak begitu kita udah melakukan beberapa solusi produk, ternyata banyak solusi-solusi produk lain. Akhirnya kita juga, wah bagus juga kita coba deh kita bikin produk yang bisa menjadi alternatif solusi pengganti plastik ini plastik ono atau sampah ini sampah ono gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin sampah kan nggak ada habisnya gitu. Jadi urusan sampah itu akan terus berlangsung. Jadi perlu ada satu wadah di mana kita bisa menciptakan ilmu pengetahuan sampah kita masing-masing per rumah tangga gitu. Karena nggak pernah ada yang ngajarin dan kita nggak bisa belajar kalau kita nggak belajar sendiri. Dan itulah tujuannya Demi Bumi gitu, sebagai wadah pembelajaran untuk kita berdua sebetulnya. Dan dari solusi-solusi yang kita sudah pakai di rumah, kita jadi tahu kan kendalanya apa, yang dulu kita pikir ribet ternyata nggak ribet, apa yang kita temukan manfaatnya. Jadi kita kasih tahu manfaatnya ke teman-teman. Jadi bukan dilihat ribetnya tapi manfaatnya. Karena dengan tahu manfaatnya jadi orang kan berpikir bahwa oh benar juga ya, ternyata gue jadi hemat ya, ternyata itu lebih alami ya gitu. Jadi ya itu justru kayak kita jadi lebih mengetahui poin mana yang lebih ditingkatkan dan dikomunikasikan ketika kita memberikan solusi. Kalau nggak pakai plastik atau nggak pakai sekali pakai apa gitu. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, Demi Bumi itu sebuah wadah ya Kak, di mana Demi Bumi itu mengedukasi kepada masyarakat akan gimana cara memperhatikan sampah-sampah di lingkungan sekitar kita. Dan dari Kakak juga menemukan produk pengganti dengan dengan kegunaan yang sama, namun tidak menimbulkan sampah yang berlebih, begitu ya, Kak, ya? Ya, benar. Jadi Demi Bumi itu bisa dikatakan, bentuk kepedulian kita terhadap bumi kita ya, Kak. Salah satu contohnya yaitu, tadi gerakan mengurangi penggunaan sampah plastik, seperti itu ya, Kak, ya? Benar. Oke, selanjutnya kita ke acara inti langsung nih kayaknya. Kita akan berbincang-bincang sama Kak Jessica nih. Langsung aja nih Kak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Kak. Oke, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, yaitu solusi pengurangan sampah dalam rumah tangga. Sebelum bahas lebih lanjut nih Kak, apa sih sampah itu dan apa aja sih yang termasuk dalam kategori sampah? Mungkin jenis-jenis sampah itu sendiri. Oke, mungkin kamusnya kita harus diganti ya. Apa ya arti dari sampah yang mungkin banyak orang mengartikan material yang tidak berguna gitu. Kayaknya harus diganti itu karena kalau kita mendeskripsikan sampah sama dengan material yang tidak berguna, akhirnya kita membuang dengan percuma gitu kan. Nah, harusnya ketika kita melihat sampah, sampah adalah material yang tersisa yang perlu kita gunakan kembali dan perlu diproduksi ulang karena dia adalah material yang bisa diproduksi kembali gitu. Jadi itu yang saya lihat sekarang gitu. Jadi ketika kita mau mencintai sampah kita, ternyata sampah itu hanyalah
biasanya kemasan ya, bagian luar yang mungkin kita cuma pakai sebentar terus kita buang. Tapi kita nggak berpikir bahwa itu materialnya itu last forever gitu. Misalnya plastik gitu, it lasts for 500 until like 400 until 500 years gitu kan, 400-500 tahun lamanya gitu. Karena plastik itu bahan yang murah, tapi dia tahan sangat lama gitu. Jadi dan peka terhadap matahari gitu kan. Jadi tapi mindset manusia itu menganggap ketika itu udah kena kotoran, itu menjadi material yang tidak berguna. Nah, itu yang harus kita teliti kembali gitu ya. Coba kalau kita bersihkan, gitu kan. Kalau kita bersihkan, dia menjadi material itu sendiri kan, gitu. Bahkan kalau didaur ulang menjadi pelet plastik lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya boleh deskripsikan ulang gitu ya, sampah adalah sesuatu yang dibuang oleh mungkin manusia, karena yang buang sampah kayaknya cuma manusia ya, hewan sama tumbuhan enggak ya. Iya. Jadi sesuatu material yang dibuang oleh manusia yang merupakan material yang bisa didaur ulang kembali dan bisa dipakai kembali ketika manusianya itu peduli. Mungkin itu jawaban dari aku sendiri ya, bukan dari kamus gitu, karena itu yang sebetulnya aku perhatikan gitu sekarang gitu. Itu sih. Oke Kak, berarti mungkin cara merubah mindset kita akan sampah itu juga akan memberikan timbal balik juga untuk kedepannya gitu ya Kak ya. Mungkin tidak selalu hal buruk juga yang ada di pikiran orang ketika membahas sampah seperti itu ya Kak ya. Benar. Oke, dan dari kondisi saat ini nih Kak, dari yang Kakak lihat, kondisi sampah rumah tangga di Indonesia saat ini, menurut Kak Jessica nih, apakah penggunaan sampah rumah tangga oleh masyarakat itu, sudah berkurang ataukah malah sebaliknya nih, Kak? Oke, pada tahun 2019 kita mulai berkurang sebetulnya karena banyak kampanye tolak plastik sekali pakai, bawa tas belanja, tolak sedotan sekali pakai. Tapi nyatanya setelah pandemi hadir gitu 2019 akhir ya 2020 ya. Nah, orang menjadi cinta lagi sama sampah-sampah tersebut karena mereka berpikir lebih baik mereka melindungi dirinya daripada tertular. Jadi lebih baik mereka nyampah dibandingin mereka tertular gitu. Lebih baik mereka nularin ke alam dibandingin mereka yang tertular. Sebenarnya intinya seperti itu gitu. Jadi karena apa yang mereka buang tuh pada akhirnya banyak sekali dan itu juga menimbulkan penyakit-penyakit baru nantinya. Dan itu sangat tidak diperhatikan kita sebagai manusia gitu karena kita sangat acuh terhadap alam kita. Kita sangat egois terhadap diri kita sendiri gitu. Dan ini yang semakin mengkhawatirkan gitu. Jadi belakangan ini ya kita lihat sendiri gitu kalau misalnya orang-orang beli makanan gitu ya, plastiknya bertambah banyak jenisnya. Bukannya berkurang gitu, yang tadinya udah tolak plastik sekali pakai, sekarang udah nggak dipedulin lagi gitu. Malah semakin banyak plastik-plastik di dalamnya, di luarnya pakai lagi, terus ada lagi tali plastiknya gitu, yang tadinya nggak ada gitu. Jadi, wah pabrik plastik lagi justru kayak senang banget nih selama pandemi karena mereka bisa hidup kembali gitu kan dan berkreasi kembali dengan inovasi-inovasi baru gitu karena orang lebih mencintai plastik dibandingin alam balik ke alamnya lagi gitu. Jadi itu yang mengkhawatirkan sih. Mereka berpikir bahwa plastik adalah solusi segalanya. Pertama, solusi untuk melindungi diri dengan masker medis. Oke, masker medis terbuat dari apa gitu. Kita harus cek kalau misalnya itu terbuat dari plastik, bagaimana kita bijak memakainya. Kalau kita mau konsumsi itu, kalau kita mau menggunakan itu, yuk kita daur ulang kembali. Banyak kok para pendaur ulang yang bisa mendaur ulang. Bukan maksudnya dijual kembali, tapi dicacah dan dijadikan pelet plastik lagi. Karena itu adalah plastik. Gitu. Jadi kalau kita mengetahui kandungan dari semua material yang kita gunakan,
dan kandungannya itu berasal dari apa, pasti kita mau mengembalikan menjadi kandungan itu lagi gitu. Tapi karena nggak ada edukasinya, kan biasanya edukasi kandungan tuh biasanya hanya pada makanan ya, kandungannya terbuat dari apa gitu, atau enggak kosmetik terbuat dari apa. Tapi jarang banget kandungan dari kemasannya terbuat dari apa, iya nggak? Misalnya botol, misalnya kandungannya oke, plastik PP gitu ya, atau PET, itu jelas gitu ya, tapi bagaimana dengan yang nggak ada simbol recycle plastiknya? Kalau yang simbol segitiga gitu, recycle plastik itu kan kita jelas ini bahannya apa, jadi bisa daur ulang jadi bahan itu sendiri. Tapi PR kita ya mengumpulkan dulu dan mengembalikan ke bank sampah gitu kan, kita bisa lewat bank sampah dapat uang, mereka kirim ke pendaur ulang. Tapi nyatanya karena masyarakat yang tidak diedukasi untuk mengembalikan ulang, ya udah mereka balikinnya ke tukang sampah. Yang ngangkut cuma tukang sampah. Digabung jadi satu gitu. Dan pada akhirnya menumpuk semua. Dan kemarin ini baru aja aku diundang sama Universitas di Jogja juga, dan ada TPS, mulai banyak TPS yang mulai tutup ya ternyata ya. Itu menyedihkan sekali karena tumpukan-tumpukan sampah yang udah over sampai akhirnya kayak luber ke rumah-rumah warga gitu. Itu kan gila ya, maksudnya setidak pedulikah kita terhadap sampah yang kita hasilkan setiap harinya sampai kita harus menyerahkan ke orang lain setiap harinya gitu. Padahal kalau saya teliti kembali dan saya sudah coba ini, kita bisa kok secara mandiri mengolah semuanya, baik organik maupun anorganik secara mandiri, tanpa bergantung sama orang lain, karena solusi ada di sekitar kita. Itu sih. Oke, tadi berarti sebenarnya nih Kak, menurut aku juga acuhnya masyarakat ini terhadap lingkungan sekitar juga sebenarnya acuh juga kepada kita nih Kak. Mungkin kayak penggunaan kemasan tadi nih Kak, sebenarnya dia memilih itu karena hal praktis mungkin ya. Namun itu juga selain berdampak juga untuk lingkungan, mungkin bahkan nanti akan menumpuk akan dialirkan juga ke laut dan akan berdampak buruk pada ekosistem laut juga. Dan selain itu kita juga kan kesehatan juga kurang sehat, kurang higienis Karena seperti itu semua ya Kak ya. sampah kita pada akhirnya lari ke air dan ke tanah. Air adalah sumber kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan sekarang kita bisa lihat penelitian air Jakarta, air Indonesia itu udah terkontaminasi dari sampah yang kita sebarkan. Itu bukan cuma sampah doang ya, tapi dari kandungan-kandungan yang kita pakai setiap harinya, baik sabun, shampoo, pencuci piring, pencuci baju, itu banyak banget kandungan-kandungan yang mengandung mikroplastik dan tidak bisa diambil, tidak bisa disaring. Dan itu semua juga lari ke saluran air gitu. Jadi kalau mau dibilang kapan kita bersih, ya susah ya. Karena orang jarang memperhatikan kandungan, dan manufacture company atau produk pabrik-pabrik di sini juga tidak ada aturan yang jelas kalau mereka harus menggunakan bahan-bahan yang alami gitu. Jadi banyak banget memakai bahan-bahan kimia yang akhirnya juga merusak. Dan kita yang nggak ngerti pasti kita nggak baca gitu kan, kita cuma based on brand. Ya, saya suka brand ini, saya suka brand ini, saya memakai ini karena dia bisa ngebersihin kotoran, tapi kandungannya apa? Itu yang paling penting harus kita perhatikan. Oke, di samping kita harus memperhatikan juga, kita juga harus peduli ya Kak ya, akan kemasannya, juga kandungan makanannya gitu ya Kak ya. Benar. Oke, jadi itu Kak yang aku tahu di Indonesia itu memiliki secara sesuai data yang telah ada, sampah rumah tangga yang berlebih dibandingkan dengan negara lain nih Kak.
Dibuktikan dengan Indonesia yang menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disebut juga dengan KLHK, juga mengatakan bahwa 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Lah, dari Kak Jessica sendiri nih, yang memiliki pengetahuan lebih pada hal ini nih, bagaimana sih Kak menurut Kakak solusi yang tepat untuk mengurangi angka sampah rumah tangga di Indonesia? Dan boleh dijelasin nggak sih Kak, mengolah sampah rumah tangga yang efektif itu seperti apa? Iya, yang aku riset sih sampai 48% itu berasal dari rumah tangga. Jadi itu udah hampir setengahnya ya. Jadi kalau misalnya yang saya pikirin sih kalau misalnya kita bisa ngeberesin rumah tangga kita masing-masing, kita bisa ngeberesin sampah negara kita. Jadi sebetulnya saya nggak pesimis bahwa kita bisa berdampak. Kita itu bisa semuanya itu berpengaruh terhadap kebersihan Indonesia. Tapi syaratnya kita harus sadar gitu dan saling menyadarkan seperti hari ini gitu. Karena kesadaran itu hanya terjadi pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk sadar, tapi kita bisa bercermin pada diri kita sendiri. Selama kita cuma punya tempat sampahnya cuma satu, itu namanya kalian hanya memindahkan sampah kalian dari satu tempat ke tempat yang lebih besar, yaitu tempat pembuangan akhir. Dan pengolahannya udah nggak bisa keep up dengan demografi penduduk Indonesia. Ya penduduk itu kan nambah terus ya. Jelas sampahnya akan nambah terus. Tapi apakah lahannya nambah untuk tempat sampahnya? Kalaupun lahannya nambah, ya lama-lama kita tertutupi oleh sampah dong gitu. Jadi itu yang harus kita ubah gitu. Pengolahannya udah nggak bisa keep up. Jadi kalian bisa lihat sendiri berita-beritanya bahwa gunungan sampah semakin banyak. Karena nggak ada yang peduli, jadi dari mengolah, jadi lempar sana, lempar sini. Bahkan dari negara-negara, kalau kalian tahu ya, dari negara-negara yang berkembang aja, yang udah apa ya, pengolahannya udah paling maju dibanding kita, seperti Australia, Amerika, Eropa, mengirim sampahnya ke kita juga, karena kita paling bodoh. Karena kita menganggap bahwa kita mau dibayar oleh sampah. Gitu. Jadi banyak banget sampah dari luar negeri juga dibuang di Indonesia. Karena problemnya adalah masyarakat kita tuh tidak teredukasi dengan benar. Jadi mau menerima itu pada akhirnya dibuang ke laut juga. Dan ini menjadi masalah yang sangat besar. Jadi preman-preman sampah tuh banyak sekali. Jadi jangan berpikir bahwa kok mereka nggak peduli. Bukannya mereka nggak peduli. Nah, like negara itu udah ada pemetaan sampah kok. Kalau kalian lihat, kalian mau cari, bank sampah tuh ada di sekitar kita. Itu aja. Semua informasi ada di Google. Jadi kalian bisa kirim pemilahan sampah kalian ke bank sampah untuk yang anorganik jadi uang karena dikirim ke pabrik daur ulang. Untuk organik saya jadikan kompos, akhirnya saya bisa berkebun tanaman pangan saya sendiri. 70% udah saya bisa ambil dari supermarket rumah gitu. Jadi dari kebun jemuran saya gitu untuk di rumah. Jadi kalian jadi hemat. Terus kalian bisa menumbuhkan ekosistem alam yang sehat, nggak cuma manusianya aja yang sehat. Jadi sebetulnya kalau kita mau memperhatikan sampah kita, dampak sehatnya balik lagi ke manusianya gitu. Jadi bukan cuma alamnya, tapi ya kita dapat semua benefitnya lah. Nggak ada yang percuma kalau kita mau mengerjakan pemilahan dan memastikan semua sampah kita itu berkurang ya, karena tanpa memilah kita juga nggak akan tahu sampah yang kita hasilkan kan. Makanya kalau misalnya tempat sampahnya cuma satu, berarti kalian tidak peduli gitu. Karena penting banget untuk mengkategorikan jenis-jenis sampah kita supaya dikirim ke yang benar gitu. Karena kayak sampah elektronik itu kan penerimanya juga beda gitu. Untuk sampah saset-saset plastik itu penerimanya juga beda. Kalian bisa kirim ke Rebrix, kalau elektronik bisa kirim ke e-waste, kalau masker medis bisa kirim ke Dumas atau Bank Sampah Bersinar atau Pakara. Kalau kosmetik-kosmetik bekas gitu yang masih ada isinya bisa kalian kirim ke Maraton Kebaikan untuk ngerias wajah mayat. Jadi bisa berguna gitu sampah kalian. Tapi again, pisahin gitu.
Dan ketika pisahin, saya nggak pakai plastik sampah sama sekali, bisa. Caranya ya udah bersihin. Tiap kali bersihin, masukin ke kategori yang berbeda, dikumpulin sampai banyak. Itu aja, gitu udah banyak baru kirim ke penerima. Bank sampah salah satunya yang menerima di sekitar rumah kita dan banyak yang diterima. Dan kita bisa belajar aneka material di situ. Jadi permasalahan kita itu bisa kok selesai kalau diberesin per rumah tangga. Gitu. Dari sumbernya dulu, karena kita yang konsumsi kan. Kalau kita ngeberesin rumah tangga adalah hati kita. Jadi kita mau merubah diri kita masing-masing sendiri. Pada akhirnya menular yang saya rasakan. Menular ke keluarga, menular ke teman terdekat, menular ke teman dari teman-teman gitu, menular dari temannya keluarga gitu. Jadi benar, perubahan positif kita itu menular. Perubahan negatif kita juga akan menular. Jadi kalian pilih yang mana gitu. Oke, berarti mungkin sampah itu akan menjadi lebih bermanfaat ya Kak, ketika kita dapat mengolahnya juga secara tepat, seperti itu ya Kak ya. Dan Benar. yang aku dapetin nih dari bahasan dari Kak Jessica tadi, bahwa selain juga memberikan dampak positif, bisa disebut juga dengan kita dapat uang nih Kak dari sampah tersebut, kita juga bisa membuka wadah atau peluang kerjaan untuk orang lain. Benar, Ya, benar Kak, ya? banget. Langsung Karena seperti itu itu. yang saya lakukan. Jadi kita mengolah sampah kan. Kenapa kita mengolah sampah? Kenapa kita menerima saset biji kopi kalian, menerima kemasan pasta gigi kalian, kita menerima tube dari kosmetik kalian, karena itu semua bisa kita olah dan kita udah menjamin bahwa itu terjual. Jadi kita yakin gitu, kita mau menerima karena itu udah ada circular ekonominya gitu, udah ada pembelinya gitu. Karena kita menjadikan kalau si saset biji kopi kita upcycle, namanya bukan recycle. Bedanya kalau recycle tuh dihancurin menjadi material itu lagi. Sedangkan kalau upcycle yang tadinya saset biji kopi kita jadi snack pouch gitu. Kita gabungin dengan sampah dari kain-kain katalog yang dibuang oleh pabrik. Jadi kita pilihin pattern-patternnya yang menarik gitu dan bahan-bahan yang sesuai juga. Nah, terus habis itu kita edukasi untuk teman-teman yang beli gorengan jangan pakai kertas dan plastik, pakai snack pouch kalian, bawa cuci kembali gitu, pakai lagi besoknya bawa lagi gitu. Jadi bahkan yang tadinya sampah selain bisa menggantikan yang nyampah, bisa dipakai ulang pertama dan kita bisa menyadari teman-teman lainnya untuk memilah. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika solusi itu ada, ternyata solusi itu bisa menyadarkan banyak orang untuk memilah. Tapi kalau solusinya nggak ada, manfaatnya mereka nggak lihat, mereka nggak mau milah. Gitu. Makanya penting untuk kita sama-sama teman-teman yang kreatif di sini, kalian bikinlah sesuatu dari yang sampah-sampah yang kalian temukan, berkreasilah karena itu juga akhirnya menambah wawasan teman-teman lainnya dan memberikan inspirasi bahwa itu bisa dipakai kembali ternyata gitu. Jadi malah sejak kita bikin itu jadi snack pouch ya, orang akhirnya daripada gue beli kenapa gue nggak pakai lagi buat beli daging misalnya gitu loh. Jadi maksudnya kita membuat orang berpikir ulang kan gitu bahwa itu bisa kok dipakai kembali. Jadi jangan langsung masukin cemplungin ke tempat sampah gitu. Kayak plastik-plastik bekas misalnya ya, suka saya lipat-lipat kan. Kalau misalnya kita udah nggak pakai, tapi kadang-kadang orang ngirim barang masih suka pakai plastik gitu ya. Itu kan uncontrollable gitu ya. Ya kita nggak minta barangnya gitu dia kirim. Ya jadi ya kita simpan, jangan kita buang gitu. Nah terus segitu ya udah nanti suatu waktu kalian perlu kok untuk kebutuhan rumah, apakah itu untuk organizer atau itu untuk misalnya kalau saya karena bikin ekoenzim untuk ekoenzim itu adalah fermentasi kulit buah dengan gula alami dan air akhirnya jadi segala pembersih, anti hama, pupuk. Nah itu saya kumpulin si kulit buah sama sayurnya ya pakai plastik-plastik bekas untuk dimasukin ke freezer setiap kali ada gitu. Jadi bisa berguna, bisa menjadi organizer barang-barang rumah juga gitu. Jadi jangan dibuang. Makanya saya bilang alurnya yang diganti, alurnya jangan ke tempat sampah, alurnya ya cuci dulu
menganggap semua sampah ini sebetulnya seperti piring. Sesimpel itu. Berpikir bahwa masker kita itu seperti baju cuci. Walaupun itu masker medis. Kalau misalnya kalian cuci dan kalian kirim ke pengelola, akhirnya mereka lebih mudah mencacahnya. Gitu. Dan kalian kalau misalnya memastikan kalau itu nggak disalahgunakan, kalian tinggal potong kan. Gitu. Pasti cacah terus bisa jadi pelet plastik. Jadi benar deh, nggak ada yang percuma ketika kalian mau mengumpulkan. Karena bagi mereka yang membutuhkan, mereka bisa mendapatkan materialnya. Sama kayak bank sampah gitu. Bank sampah sebetulnya menjadi source material bagi para ibu-ibu pengrajin. Jadi ibu-ibu pengrajin yang kayak suka apa sih lipat-lipat anyaman kayak tikar gitu dari saset-saset kopi, mereka dapatnya dari situ gitu. Jadi ya kita juga mempermudah mereka yang bisa mengolah kan. Kalau kita nggak mau ngolah gitu. Oke, bener banget nih kata Kak Jessica. Terus nih Kak, Kakak buktiin sendiri ya Kak, dengan Kakak mengolah sampah tersebut juga menghasilkan juga buat Kakak dan Iya, mau tahu nggak tabungan aku untuk sampah berapa? boleh Kak, boleh Oke, di-spill itu nih. aja aku udah ngurangin ya. Iya. Aku udah ngurangin, cuman anggota keluarga di rumah kan ada 8 ya, aku tinggal sama mertua sama kakak ipar. Jadi walaupun aku ngurangin pasti ada sampah lah gitu. Ya namanya belanja online kan banyak ya di rumah akhirnya gitu. Nah, setahun itu 800 sampai sejuta. Wow, keren Itu ya. kalian bisa Itu bikin apa itu bener-bener. dari uang itu sebegitu banyak gitu. Tapi itu aku udah ngurangin loh. Kalian bisa bayangin kalau kalian nggak ngurangin ya. Kalau sampah itu menjadi uang gitu dan bisa digunakan kembali sama pabrik daur ulang gitu. Jadi kenapa nggak kalian lakukan itu gitu kan? Dari uang yang kalian dapatkan, kalian bisa belajar material yang lebih baik gitu. Misalnya kayak sebenarnya tujuan saya kirim ke bank sampah itu bukan berarti saya nyampah terus karena dapat uang ya. Tapi tujuannya saya bisa melihat kembali dan evaluasi sampah saya. Itu paling baik. Karena dengan adanya bank sampah saya jadi tahu, oh kertas ini ternyata ada putihan, ada kertas recycle, ada kertas coklat, ada kertas yang lapisan ada plastiknya gitu. Jadi ternyata dibagi-bagi gitu kan. Jadi oh yang ini bisa terurai semua, yang ini enggak gitu kan. Yang ini ternyata plastiknya harus direndam dulu, jadi plastiknya dipisahin gitu. Jadi tahu gitu. Terus kalau saya plastik, oh ternyata satu botol plastik tutupnya sama badannya beda, sama wrap plastiknya juga beda, yang wrap plastiknya nggak diterima gitu. Jadi kita mengerti material. Gunanya mengerti material, ketika kita mau membeli suatu produk, kita bisa membeli material yang lebih baik gitu. Kalau harus nyampah gitu intinya. Ya sebisa mungkin kita menggantikan yang tanpa sampah. Misalnya, aduh saset-saset deterjen saya kok nggak habis-habis, nggak hilang-hilang ya di tempat sampah, ya kan? Ya namanya kalau kita mau hemat, kita belinya refill. Kita berpikir bahwa it's better than bottle, ya kan? Tapi pada akhirnya refill saset ini nggak ada pendaur ulangnya, karena itu multi layer. Multi layer tuh berapa lapis plastik di situ. Jadi nggak bisa didaur ulang menjadi satu plastik lagi gitu. Nggak bisa jadi PP, PET gitu kan, yang udah ada simbol daur ulangnya. Nah yang ada ya salah satu pengelola yang kalian bisa kirim ya bricks.id, kalian bisa kirim ke sana kalau udah dikumpulin, atau enggak kalian bikin eco break. Tapi kan capek juga ya bikin eco break ya. Cacah-cacah, tekan-tekan, masukin ke botol. Atau enggak capek juga yang ngirim-ngirim ke Rebrix ya. Ya udah berusaha untuk ngurangin. Jadi pasti ada niatan mengurangin dengan kita melihat kembali sampah yang kita hasilkan. Akhirnya saya ubah dengan membeli buah lerak. Saya pakai buah lerak 4 tahun, nyaman kok, praktis. Cuci piring, pembersih baju, pembersih lantai, pembersih segala. Kalau misalnya mau bersih-bersih kaca, mau bersih-bersih meja, saya pakai ekoenzim. Saya bikin sendiri dari fermentasi kulit buah dan sayur di rumah. Jadi dengan kita memilah, sebetulnya tujuannya adalah kita menyadari. Dengan kita menyadari, kita mencari solusi yang lebih baik. Gitu. Dan solusi yang lebih baik ada di sekitar kita. Bahkan lebih murah, membuat kamu lebih hemat, membuat alamnya lebih sehat gitu. Oke, benar sekali nih. Terus Kak, dengan kita peduli dengan lingkungan nih, kita memperhatikan sampah, kita bisa mengolah sampah, itu memunculkan inovasi baru nih Kak, buat produk-produk yang sebelumnya mungkin memberikan dampak negatif pada lingkungan. Seperti itu ya Kak ya? Iya.
Jadi ya banyak banget sekarang juga greenwashing. Mungkin teman-teman tahu ya, apa sih greenwashing? Sekarang tuh soalnya yang namanya eco tuh kayak menjadi tren ya. Wah, semua company harus kelihatan eco nih, harus kelihatan ramah lingkungan. Sampai plastik pun, yang mikroplastiknya ditulisnya ramah lingkungan. Jadi kan membuat orang confused juga ya, membuat orang jadi bingung nih yang mana yang benar, mana yang enggak kan. Makanya penting dari kita semua untuk belajar kandungan, balik lagi ke kandungan. Kalau kalian mempertanyakan kandungannya berasal dari apa? Kalau misalnya itu plastik singkong 98% dari singkong, 1% biopolimer alami, 1% minyak nabati, oke itu pasti compostable. Tapi kalau ternyata cuma 30% itu singkong, sisanya adalah misalnya memakai oksium, zat yang penghancur plastik, tapi terus dia memakai PP juga, mikroplastik gitu. Makanya bunyinya masih kresek-kresek gitu kan. Jadi kalian sadar, ya ampun nih ternyata simbol daur ulangnya bohongan ini. Ternyata saya dibohongin gitu kan. Jadi kalian bisa evaluasi sendiri karena at the end semuanya banyak yang iklan gitu loh. Ya supaya dibeli gitu. Tapi kamu kan yang bisa mengedukasi diri kamu sendiri. Mana yang benar, mana yang nggak benar gitu kan. Apakah biodegradable salah? Biodegradable itu artinya apa sih? Itu kamu harus tahu. Itu namanya artinya mudah hancur, mudah terurai. Tapi yang perlu kalian cari, yang terurainya itu apa? Kalau mudah terurai tapi terurainya itu adalah mikroplastik, kalian akan menyebarkan mikroplastik yang lebih banyak dan itu akan lebih berbahaya. Nah, itu yang sering tidak disadari oleh kita gitu. Kita berpikir, oh beli yang penting biodegradable gitu. Tapi itu nggak tahu itu kandungannya apa. Karena itu waste management di negara kita itu sangat buruk. Jadi kalau misalnya mereka bilang biodegradable, tapi kandungannya misalnya mereka bilang dari PLA gitu ya, memang itu dari jagung gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi ke waste management kita. Apakah ada yang mengambil kembali PLA itu, PLA bottle itu misalnya atau cup? Karena itu harus dipanasin dengan derajat tertentu baru hancur, baru dia akhirnya bisa terurai. Tapi kan ada bahan-bahan lain campuran lainnya gitu. Jadi apakah company-nya mengambil kembali? Itu yang harus kalian pertanyakan. Gitu. Kalau misalnya mereka tidak mengambil kembali, berarti mereka nggak ngerti materialnya itu tidak diterima di Indonesia. Karena Indonesia dengan negara lain itu beda. Jadi kita nggak bisa seenaknya, oh pakai botol bambu fiber aja, bambu fiber. Tapi ada kandungan lainnya apa? Terus proses compostingnya harus gimana? Yang harus kita tahu yang paling benar adalah kita bisa kompos sendiri di rumah. Kalau kita nggak bisa kompos sendiri di rumah, masalahnya soalnya pemerintahnya kita waste management-nya masih open dumping kan, masih dibuang di lahan terbuka doang. Jadi kalau misalnya kita memakai material yang kita pikir lebih baik, tapi bentuknya masih plastik, ya sistem waste management kita kan cuma lempar doang jadi gunungan sampah. Gitu. Jadi bahkan kayak material-material alternatif ini pas aku tanya juga untuk pabrik daur ulang plastik jadi nggak bisa daur ulang plastiknya gitu. Jadi itu problemnya ya. Begitu ada solusi, tapi karena waste manajemennya juga nggak ada yang mengambil kembali, akhirnya nggak ada yang bisa ngolah juga gitu. Jadi makanya penting untuk kita cari tahu kalau kita mau ngambil material itu gitu. Oke, terus nih Kak, dari bahasan kita tadi Kak, banyak sekali masyarakat yang memilih atau memakai material plastik nih Kak. Sebenarnya dari permasalahan-permasalahan tersebut, itu kita sudah menemukan solusinya nih Kak, untuk mengurangi limbah sampah. Dengan contohnya seperti munculnya perusahaan-perusahaan yang melakukan daur ulang sampah. Namun, di samping itu kita juga masih terus menambah sampah rumah tangga nih, Kak, khususnya penggunaan plastik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nih, Kak. Terus menurut Kak Jessica sendiri, mana sih yang harus diutamakan, antara mendaur ulang sampah atau mengurangi pemakaian sampah? Oke, sebetulnya yang paling penting adalah menolak sampah dengan kita membawa wadah kita. Contohnya itu yang paling efektif.
Contohnya bawa tumbler, bawa sedotan pakai ulang, bawa net bag untuk beli buah, bawa tote bag untuk belanja, bawa apapun yang bisa mengurangi sampah kamu, karena kamu yang tahu sampah yang kamu hasilkan harian itu apa. Jadi kalau aku sih bawa 5 barang ya di setiap hari di dalam tas. Jadi ada kayak pouch ukurannya A5, isinya kalau sampahnya aku gitu kan, aku kadang-kadang suka ada tukang otak-otak, aku mau jajan. Aku tipe yang begitu soalnya. Jadi aku tuh punya wadah take away. Jadi wadahnya tuh bisa dilipat-lipat, yang aku bilang itu namanya silikon ziplock. Dibandingin aku bawa kayak rantangan atau tempat makan tuh terlalu bulky. Soalnya aku sukanya pakai tote bag gitu, karena kan tote bag kempes, dikatakin enak gitu kan. Jadi aku pakainya yang bisa dilipat-lipat, kayak wadah tuh bisa dilipat-lipat. Ya tumbler juga bisa dikempesin, namanya silicone cup gitu kan. Terus kalau misalnya tote bag dan tote bag lipat, jadi bisa semuanya ada solusinya yang kita bawa tiap hari untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan. Jadi walaupun kamu nggak berencana, tapi kadang-kadang namanya manusia ya, matanya jelalatan gitu loh. Ada ini menarik ya, beli tuh. Nah, jadi kita udah siaga gitu, udah bawa wadah sendiri. Jadi mengurangi itu dengan cara menolak sebetulnya. Menolak sampah yang akan dihasilkan dengan cara membawa wadah. Jadi bawa wadah itu penting banget. Dengan kita bawa wadah, kita bisa ngurangin banyak banget gitu. Nah, yang kedua, memilah. Kenapa memilah? Karena dengan kita memilah, kita bisa melihat kembali sampah kita gitu kan. Oh, gila ya. Sampah snack itu banyak banget gitu. Kayak kita namanya punya anak ya. Luarnya saset, dalamnya juga saset-saset gitu kan. Jadi mulai menyadari gitu, aduh gimana ya, aku sebagai ibu, aku coba deh bikin snack sendiri gitu, bikin popcorn sendiri misalnya. Mencoba untuk kreatif mengolah makanan sendiri, jadi menemukan solusi. Atau enggak, ketika kita ke snack zone misalnya, ya bawa wadahnya. Ya, mau cemilan-cemilan micin kan juga banyak di situ gitu. Bawa wadahnya. Jadi bukan berarti masa saya harus beli cemilan sehat terus mahal lagi, nggak mungkin kan gitu. Makanan curah banyak kok gitu. Jadi yang jual dan enak-enak, dan yang penting kalian bawa wadah-wadahnya. Jadi langsung saya bawa beberapa wadah ketika mau beli cemilan untuk stok di rumah. Sampai di rumah tinggal dimasukin di jar, malah lebih cantik ya kan, dibandingin saset-sasetan gitu. Dan ya lebih bersih dan lebih, ya kalau aku berpikirannya kalau semua makanan diplastikin gitu ya, at the end itu akan terkontaminasi dengan mikroplastiknya juga gitu. Karena itu dari research-nya. Kayak di Jerman di research bahwa kayak makanan frozen terutama ya, yang banyak plastiknya nempel langsung ke makanan tersebut ya, misalnya sosis, ikan, lah segala macam frozenan, itu mikroplastiknya nempel di situ. Kalau diteliti isi dari daging atau makanannya. Jadi makanya dengan memakai produk itu bukannya cuma alamnya yang terkotori, tapi badan kita. Dan hitung satu manusia itu mengandung 5 gram per minggunya plastik konsumsi. Dan kita nggak sadar kan, orang kita nggak makan plastik, kita makan sosis, kita makan nasi gitu, tapi kan nasinya juga dibuat pakai plastik gitu. Jadi banyaklah, kalau misalnya kalian pikirin terlalu banyak nanti kalian stres sendiri. Jadi ya udah, kurangin apa yang bisa kalian kurangin, cicil aja setiap harinya. Nanti makin lama makin banyak kok. Oke, tentunya dengan gerakan kita menolak juga diimbangi dengan Ya. solusi gitu ya Kak ya. Oke, dengan Ya kalau cuman berbagai nolak terus kayak gitu, nggak memberikan solusi ke pedagangnya, ya gimana ya? Ya pedagangnya pasti bilang, ya udah nggak usah beli sini gitu kan. Jadi, mungkin dengan berbagai kasus mengenai, limbah sampah di Indonesia nih, Kak, menjadi bukti bahwa masyarakat itu masih kurang memahami ataupun masih kurang, sadar akan penggunaan sampah rumah tangga yang melimpah. Jadi, bagaimana tanggapan Kak Jess untuk menyadarkan mereka, yaitu masyarakat, agar mengurangi pemakaian sampah? Oke, cara menyadarkannya adalah memberi contoh. Itu yang paling mujarab. Yang
setelah saya jalani itu paling berhasil ya. Dan memberi contoh itu bisa lewat Instagram. Jadi kayak misalnya kalau aku masukin ke Instastory ketika aku beli makanan, aku bawa rantang gitu kan, aku tulis step by step-nya. Karena nanti untuk teman-teman yang ngeliat, mungkin saat itu mereka belum sadar. Tapi lama-lama dijejelin story kayak gitu, akhirnya sadar juga kan gitu. Jadi lama-lama dia dapat hint and tips-nya gitu. Oh, ternyata gitu caranya. Sekarang tuh habis itu balik lagi ke kemauan mereka. Tinggal disadarin. Disadarinnya lewat mana? Lewat berita. Jadi berita-berita yang kalian bisa repost di Instastory yang misalnya mereka tuh kan biasanya juga nggak paham terhadap berita yang terjadi karena mereka nggak ngikutin. Nah, kita yang ngikutin kita bisa repost berita itu. Gitu. Jadi mereka akhirnya bisa ngikut ngeliat gitu. Jadi hal-hal seperti itulah atau enggak kita kasih tahu manfaatnya. Kalau aku sama orang tua aku kan nggak mungkin aku ngomongin berita-berita buruk ya. Jadi aku ngomonginnya, nih aku udah bikin kompos. Sekarang aku bisa makan hasil tanam aku semua pupuknya dari sisa makanan aku gitu. Nah ini aku bagi nih panennya gitu. Atau enggak pas aku kirim ke bank sampah, nih mah lihat nih buku tabungan aku. Nih kan ini nilai uangnya nih. Sampah jadi uang gitu. Terus akhirnya dia kirim sampahnya ke aku. Terus aku dapat uang lebih banyak. Terus kayak gitu, akhirnya dia merasa kenapa dia nggak punya buku tabungan aja. Terus dia minta buku tabungan aku. Jadi aku punya buat 2 buku tabungan atas nama aku, tapi 1 aku kasih mamaku gitu. Jadi akhirnya dia dapat uang gitu. Terus lucu sih. Akhirnya terus gitu, berapa tabungan kamu katanya? Berapa tabungan kamu tahun ini katanya. Jadi pembahasannya jadi sekitar sampah. Lucu sih. Jadi ya tapi ya tujuan kita dapat uang itu senangnya ya kita kasih ke orang yang ngebantuin kita di rumah juga untuk menyadarkan mereka misalnya punya pembantu rumah tangga gitu yang ngebantuin dia jadi seneng kan dia ikut terlibat di situ dan dia jadi merasakan bahwa gila ya sama aja jadi uang dan jadi penghasilan dia gitu kan. Siapa tahu dia akan melakukan itu di kampungnya gitu itu yang saya harapkan ya. Jadi mengedukasi orang terdekat adalah menginvolve mereka dan memberi contoh. Jadi kalau misalnya pembantu di rumah aku mau ke warung, Mbak, jangan lupa ya tas belanjanya, gitu misalnya. Terus kayak gitu, pas dia balik, berhasil gitu, nggak ada plastik kan, gitu. Gitu. Jadi ya dibuat happy aja, dibuat senang aja. Terus habis itu, bener kan, kalau kamu bawa ini kan nggak ada sampahnya kan, gitu. Terus kadang-kadang aku juga kasih video ke dia, kayak tentang Bantar Gebang. Nih Mbak, lihat nih, di Jakarta kan mungkin dia dari orang daerah, di Jakarta kayak gini nih sampahnya, nggak ada yang mengolah. Ya, gimana nanti nasib anak-anak aku, anak-anak kamu? Gitu, aku bilang. Nih, berita nih, Jakarta akan tenggelam nih, aku bilang gitu. Mereka soalnya tidak edukasi sama hal itu. Ya, aku kasih videonya, terus jadi ngerti kenapa kita mau olah dan milah. Soalnya at the end itu kan kerjaan ya. Kalau enggak nanti mereka ngedumel kalau mereka nggak tahu reasonnya gitu lah. Jadi penting untuk mereka tahu reasonnya bahwa tujuan kita peduli adalah untuk generasi anak-anak mereka juga gitu, bukan anak kita doang, anak-anak kalian. Oke, seperti yang kita tahu nih, Kak Jessica ini mempunyai berbagai keterampilan dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi aku masih penasaran nih, Kak. Apa sih, Kak, yang melatar belakangi Kak Jessica untuk terus merintis demi bumi dari awal hingga sebesar sekarang? Ya, waktu itu ada satu kejadian di mana pas aku cerita malam, kayak dong malam, waktu itu pas awal Bumi berdiri ya kita masih iseng-iseng doang gitu kan, sharing-sharing informasi, tapi belum komit bener gitu, karena kan cuma ingin meluangkan waktu aja gitu. Jadi seminggu 2 kali gitu meluangkan waktu di Demi Bumi, bikin posting gitu kan. Sisanya ya harus kerja gitu kan. Tapi waktu itu ada satu kejadian anak aku nangis gara-gara aku cerita Indonesia akan tenggelam. Jadi waktu itu beritanya 20 tahun lagi Indonesia akan tenggelam. Terus aku ceritain ke anak aku masih umur 7 tahun dan 3,5 tahun. Terus yang umur 7 tahun, pas aku ceritain itu sebenarnya tujuannya supaya dia ngurangin penggunaan air di rumah, karena kita udah nampung air hujan. Terus aku jelasin kenapa kita nampung air hujan, karena semua air kan kalau misalnya ditutupin tanahnya dengan bangunan seperti rumah, nggak ada penyerapannya. Jadi perlu kita
tampung, tapi dia juga harus ngurangin dengan hemat gitu. Kalau misalnya cuci tangan atau mandi gitu kan. Kalau tujuan ke anak seperti itu. Tapi dia tuh malah mikirin, mama bilang 20 tahun lagi kita tenggelam. Umur aku 7. Terus lagi excited belajar ngitung kan, tambah-tambahan. 20 tambah 7 sama dengan 27 tahun. Nanti nasib aku gimana? Terus dia nangis. Like, benar-benar nangis mikirin nasibnya dia. Aku bingung dong, maksudnya sebagai orang tua kok ini anak kok bisa mikirin nasibnya ya? Sedangkan aku cuma baca berita ya. Aku cuma bawa tote bag tiap hari gitu. Jadi kayak aku jadi mikirin nasibnya gitu loh. Kayak aku jadi, karena dia sedih, aku jadi sedih kan. Masa aku ngelahirin anak terus nasibnya kayak begitu gitu kan. Masa aku menjebloskan dia ke sumur dengan melahirkan dia gitu loh. Jadi ya gara-gara dia nangis ya udah aku coba menenangkan dengan ya udah makanya kita belajar berenang, nanti kita belajar diving gitu, aku bilang gitu kan. Nah terus yang si kecil yang 3,5 tahun dengan santainya, dia emang anaknya karakternya cuek banget, kakaknya super sensitif banget gitu, dia opposite. Ini yang cuek ini dia lagi benerin tirainya, cuek aja, kakaknya nangis dia nggak peduli, terus dia gini bilang sama mamanya, ya perbaikin aja. It's so simple but it's very strong untuk aku sebagai seorang ibu mendengar perkataan itu, perbaikin aja. Dan saat itu aku masih sebagai desainer yang kerjaannya mendesain kemasan. Kamu bisa bayangin nggak? Itu suatu tamparan yang sangat keras buat aku. Anaknya meminta ibunya untuk memperbaiki dan anaknya yakin bahwa ibunya bisa memperbaiki. Jadi itu satu kejadian yang membuat aku konsisten sampai sekarang dan selamanya sih, sampai mereka besar dan menikmati alam yang lebih baik itu. Karena tujuan aku hidup adalah untuk mereka gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang ibu tidak hanya menyiapkan, mungkin kalau ibu-ibu lain memikirkan akademis, memikirkan teknologi gitu ya, anaknya terus keep up dengan globalisasi gitu ya, bisa kompetitif gitu. Tapi kalau buat aku, kalau lingkungan alamnya rusak, sebagaimana kamu pintar, sebagaimana teknologi kamu lebih canggih, alam tidak bisa diperbaiki. Beda sama manusia. Ketika manusianya itu sakit, kita bisa minum obat. Tapi mana obat untuk alam? Kalau ozonnya udah bolong, gitu kan. Kalau tanahnya sudah hancur, kalau airnya sudah terkontaminasi dan mengalir kemana-mana, apakah kita bisa saring kembali gitu? Jadi setelah itu ya setiap hari aku berusaha untuk belajar terus konsisten, ngelihat sampah di rumah aku apa, yang sekali pakai semuanya aku ubah. Sestandar itu, yang sekali pakai semuanya aku ubah. Kapas sekali pakai aku ubah menjadi kapas kain, men's pad sekali pakai, pembalut sekali pakai aku ubah menjadi men's pad kain, tisu sekali pakai aku ubah menjadi tisu kain, tisu WC aku ubah jadi tisu kain, mengajarkan anak untuk memakainya, gimana caranya, dan ngajarin kepraktisannya juga penting. Dan pemilahan sampah kita itu menjadi source material untuk rumah juga gitu. Jadi bukan cuma untuk pendaur ulang, tapi ketika anak-anak mau prakarya, anak-anak aku tuh demen bikin robot kan. Dia tuh tinggal ngambil dari box-box yang ada di tempat sampah. Dan dia tuh kalau ke rumah ibu aku, kalau ada box-box bekas, dia ambilin gitu. Dia bawa pulang, dia pakai buat prakarya gitu. Maksudnya secinta itu dia sama source material yang karena kita biasakan gitu bahwa ini bisa digunakan kembali gitu. Dan mereka nggak pernah minta mainan tuh sama sekali. Kamu tahu nggak, anak aku akan ulang tahun Juni ini, dia wish-nya cuma satu, mama nanti aku mau ulang tahun, boleh nggak aku adopsi kucing yang selalu datang ke dapur? Ada anak kucing yang selalu ngelus-ngelus di kaki aku, biasanya aku kasih makan sisa. Dia pengen adopsi anak kucing itu. Aku melt banget, aku bangga gitu loh. Maksudnya beda gitu loh, maksudnya banyak anak-anak lain minta material ya. Sedangkan ini
again memperbaiki alam gitu, perbaiki si kucing ini sehingga dia sehat kembali, karena dia lagi kucingnya pilek gitu kan, lagi musim hujan juga, kayak serak-serak gitu. Dan aku bisa belajar banyak dari anak gitu. Jadi aku bukan orang yang demen kucing tadinya, tapi karena anak aku minta itu, aku jadi berusaha untuk mencintai si kucing ini dan belajar gitu dari dia. Dan aku suruh dia belajar, kalau kamu mau punya itu, setiap malam kamu presentasi gimana caranya pelihara kucing. Terus dia presentasi setiap malam, jadi aku dengerin penyakit kucing apa, gimana cara meliharanya, mesti punya apa aja, makanannya apa. Seneng loh, jadi kayak kita semua bisa hubungan dekat dengan alam gitu. Jadi dan itu yang harus kita lakukan. Gitu sih. Oke, uh, nih Kak, dari teman-teman nih mungkin belum pada tahu banyak nih Kak tentang Demi Bumi. Untuk Kak Jessica boleh dijelaskan nih Kak sedikit apa itu Demi Bumi dan mungkin dari kegiatan-kegiatan dan hasil produksi apa aja nih Kak gitu Kak. Oke, Demi Bumi itu aku lahirin 2018 November. Dan awalnya itu gara-gara waktu itu aku ketemu Juliana pas Asian Games. Terus aku share bahwa kita sebagai orang tua penting untuk memikirkan masa depan lingkungan anak kita dengan bawa macam-macam yang nggak nyampah gitu, aku bilang. Terus sejak itu tuh si Juliana kayak, Jess, lu kan kreatif ya, lu bisa mikirin itu buat ini buat ini. Kenapa nggak dibikin wadah gitu, kayak wadah percontohan sehingga semua orang tuh dapat solusinya. Akhirnya ya udah kita keluarin namanya Demi Bumi gitu, kayak very simple, standar, kita mencintai bumi gitu kan. Dan sejak itu akhirnya Juliana bilang, Jess, solusi lu yang tas jaring itu kenapa nggak dijual gitu, dia bilang. Karena banyak orang tuh, orang kota itu sibuk, kalau misalnya nggak ada barangnya mereka nggak mau melakukan, dia bilang gitu. Terus akhirnya sejak kita jual itu kan udah ada profit. Terus tanpa kita sadarin, karena kita sangat organik ya, kita nggak pernah beli follower, nggak pernah endorse apapun, siapapun gitu ya. Karena emang kita pengen lihat aslinya orang berubah seperti apa. Dan sejak si jaring akhirnya kita nextnya apa ya Jess gitu kan, udah ada profit, kita coba bikin ini yuk, produksi Bisflex Food Trap. Aduh, siapa yang bikin ya, masa kita cuma berdua gitu bikin gitu kan. Ya udah kita mulai cari siapa ya. Terus mama aku emang hubungan dekat dengan kesusteran, dan kesusteran itu orang yang paling dekat dengan orang-orang kampung gitu. Jadi aku tanya, suster, di kampung suster di Sunter itu banyak nggak ibu-ibu yang mau kerja, yang mencari pekerjaan? Oh, di sini banyak ibu pensiun. Yaudah aku coba ngobrol sama mereka. Aku punya solusi pengganti plastik yang namanya pembungkus makanan lilin lebah. Jadi pakai kain bekas ditambah lilin lebah sama minyak kelapa, bisa jadi pengganti plastik buat makanan. Terus pas aku ajarin mereka senang gitu. Jadi dari situ sih akhirnya banyak solusi-solusi lain yang berkembang dengan sendirinya. Oke, wah seru banget ya podcast kita kali ini yang bertemakan pengolahan sampah rumah tangga yang disampaikan oleh pembicara kita yang keren banget juga nih. Nggak terasa kita udah di penghujung acara aja nih. Oke, sebelumnya aku mau menyampaikan nih, semoga apa yang telah disampaikan juga tadi sama Kak Jessica dapat membuat perubahan oleh masyarakat maupun kita untuk Indonesia yang lebih baik. Dan semoga juga pada podcast kali ini dapat membawa atau menambah wawasan pemahaman kita untuk kedepannya agar lebih peduli terhadap lingkungan, agar tercipta juga lingkungan yang bersih dan nyaman. Oke, terakhir nih Kak, kita boleh jargon nih kayaknya Kak. Nanti kalau aku bilang salam lestari, kakak boleh jawab lestari, dan ketika aku bilang Vepala, kakak jawab Jaya, gitu ya Kak. Oke, kita mulai sekarang aja. Salam lestari. Salam lestari. Lestari. Vepala. Jaya. Oke. Terima kasih atas Kak Jessica atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.
Sama-sama.